Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Mutiara Sakinah, NIM 180356049. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya di mana saya mendapatkan pembagian KD 3.1 4.1. Pada bagian identitas, sekolah yang saya ambil yaitu SMA Negeri 1 Tualang. Materi pokoknya yaitu pembakaran hidrokarbon dan kelasnya yaitu kelas 11 semester ganjil, di mana alokasi waktu yang digunakan yaitu 4 kali 45 menit atau sama dengan 2 kali pertemuan. Pada bagian kedua yaitu ada kompetensi inti, di mana kompetensi ini sama aja yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dapat teman-teman lihat sendiri pada Word yang saya tampilkan. Pada bagian kompetensi dasar, 3.1-nya yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna, tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, dan partikulat karbon. Pada KD 4.1-nya yaitu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Pada bagian indikator pencapaian kompetensi, IPK pada bagian KD 3 yaitu 3.1.1 mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna, 3.1.2 mengidentifikasi reaksi pembakaran tidak sempurna, 3.1.3 yaitu mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran, CO2, CO, dan partikulat karbon. Pada IPK 4 yaitu 4.1.1 mengumpulkan informasi mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. 4.1.2-nya yaitu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran dapat teman-teman lihat sendiri pada Word yang saya tampilkan yaitu saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, percobaan sederhana dan mengolah informasi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna, reaksi pembakaran tidak sempurna, sifat zat hasil pembakaran, mengumpulkan informasi mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, serta menyusun cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan dengan terlibat aktif selama proses pembelajaran, memiliki sikap jujur, rasa ingin tahu, teliti, kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan saran. Materi pembelajarannya yaitu terdiri dari 5 materi. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna pada hidrokarbon. Yang kedua yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna pada hidrokarbon. Yang ketiga, sifat zat hasil pembakaran. Yang keempat yaitu dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Dan yang kelima yaitu cara mengatasi dampak pembakaran. Pada bagian analisis materi yang terdiri dari contoh fakta, contoh konsep, dan contoh prosedural, serta contoh prinsip, dapat teman-teman lihat sendiri pada Word yang saya tampilkan. Pada bagian ke-6 yaitu pendekatan yang saya gunakan yaitu scientific learning, modelnya discovery learning, serta metode yang saya gunakan pada RPP ini yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Media dan alat bahan pembelajarannya yaitu media pembelajarannya terdiri dari 3, PowerPoint, video pembelajaran, dan buku sumber. Alat pembelajarannya berupa Infocus, papan tulis, laptop, spidol, LKPD yang disertai dengan modul. Sumbernya yaitu dapat teman-teman lihat sendiri di mana tetap menggunakan buku dasar dari SMA tetapi lebih baik menggunakan pada buku untuk tingkat universitas. Serta link-link yang saya gunakan. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu pembelajaran daring karena disesuaikan dengan COVID-19 ini. Saya terdiri dari 2 pertemuan. Yang pertama yaitu 2 kali 45 menit, di mana IPK yang dibahas yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran tidak sempurna, mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran, yaitu CO2, CO, dan partikulat karbon. Tujuan pembelajarannya dapat teman-teman lihat sendiri pada Word yang saya tampilkan. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran pada Discovery Learning ini nih, tahap pertamanya yaitu ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dimana pada bagian pertama ada kegiatan orientasi,
Di sini guru melakukan pembukaan untuk melakukan pembukaan sebelum memulai adanya pembelajaran, seperti mengucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik, serta mengecek fisik dan psikis dari peserta didik. Lalu, sebelumnya di sini karena menggunakan media virtual, jadi guru dapat melangsungkan pembelajarannya melalui Zoom ataupun Google Meet. Pada bagian apersepsi, peserta didik tersebut mendengarkan penjelasan guru melalui video Zoom mengenai kaitan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya, dan bisa jadi dengan ilmu yang telah didapatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu pendidikan waktu saat SMP. Lalu selanjutnya, dan jika guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa bisa menjawab pertanyaan, alangkah baiknya guru memberikan penghargaan kepada siswa. Lalu pada bagian motivasi ini nih, guru memberikan gambaran kaitan antara materi yang akan dipelajari, yaitu pembakaran hidrokarbon dengan kehidupan sehari-hari, di mana di sini saya mengaitkan yaitu antara pembakaran hidrokarbon dengan kaitannya dengan sarapan pagi, di mana dalam tubuh manusia itu tuh terdapat reaksi pembakaran sehingga dapat menghasilkan energinya. Lalu pada bagian pemberian acuan, di sini pemberian acuan, guru menyampaikan garis besar dalam melakukan pembelajaran tersebut, seperti tujuan pembelajaran, materi pokok, dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu guru juga menjelaskan teknik penilaian yang akan digunakan sehingga dapat membantu peserta didik dalam mempersiapkan nilai ke depannya. Pada bagian kegiatan inti, terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu memberi stimulus atau stimulation. Di sini guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan reaksi pembakaran hidrokarbon. Seperti pada di sini saya mengaitkan dengan gambar nyala api dan kaitannya dengan reaksi pembakaran hidrokarbon. Lalu setelah itu pada bagian identifikasi masalah atau problem statement, peserta didik tersebut bertanya terkait gambar yang ditampilkan oleh guru dan kaitannya dengan materi yang akan diajarkan oleh guru. Lalu guru akan menjawab pertanyaan dari peserta didik. Lalu pada saat bagian mengumpulkan data atau data collection, peserta didik tersebut mengumpulkan data tentang reaksi pembakaran dan dengan mengamati media yang ditampilkan, seperti dari gambar yang ditampilkan oleh guru dan modul yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tersebut. Lalu pada bagian mengolah data atau data processing, peserta didik tersebut mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pengumpulan data tadi, lalu guru akan membantu peserta didik dalam membentuk kelompok-kelompok kecil tersebut. Pada bagian yang kelima, yaitu membuktikan hipotesis atau verification hypothesis. Di sini peserta didik akan menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompoknya pada bagian berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis melalui secara virtual. Bisa saja nanti peserta didik akan mengambil host tersebut dan men-screen dari hasil kesimpulan tersebut karena disesuaikan dengan COVID-19 ini. Lalu peserta didik lainnya tuh menyampaikan pendapat terhadap presentasi yang ditampilkan oleh peserta didik penyaji, dan pada bagian menyimpulkan atau generalization, peserta didik yang mempresentasikan membuat hasil kesimpulan terkait tentang presentasi yang ditampilkannya. Lalu guru bertanya tentang hal yang belum dipahami oleh peserta didik lainnya atau audiens, serta apabila peserta didik lainnya sudah mengerti, maka guru akan memberikan pertanyaan kepada peserta didik tersebut. Lalu pada bagian penutup di sini guru akan memberikan sebuah penugasan untuk mengasah kembali otak peserta didik tersebut terhadap materi yang telah diberi pada hari ini. Seperti yaitu peserta didik guru meminta peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang dipelajari pada hari ini. Lalu guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya sehingga ada bekal dalam mempelajari materi selanjutnya. Lalu di sini untuk mengakhiri proses pembelajaran tersebut, maka guru akan mengucapkan salam kepada peserta didik dan peserta didik menjawab salam dari guru tersebut. Pada pertemuan kedua juga sama, yaitu 2 kali 45 menit.
IPK yang dibahas yaitu mengumpulkan informasi mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, serta 4.1.2-nya yaitu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Tujuan pembelajarannya dapat teman-teman lihat pada Word yang akan saya tampilkan nanti. Langkah-langkah pembelajarannya juga sama, yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan, yang terdiri dari orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan, dan di sini sama aja langkahnya dengan pada pertemuan pertama, dan tidak ada yang membedakan pada tahap pendahuluan dan setiap tahap pendahuluan dan penutup sama dengan mode pembelajaran lainnya. Yang membedakannya adalah kegiatan inti dari setiap mode pembelajaran tersebut. Kegiatan inti dari discovery learning tersebut sama, yaitu yang pertama memberi stimulus atau stimulation, yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau data collection, yang keempat mengolah data atau data processing, dan yang kelima adalah membuktikan hipotesis atau verification hypothesis. Tahap terakhir pada kegiatan inti ini adalah menyimpulkan atau generalization. Lalu pada tahap penutup hampir sama dengan model pembelajaran lainnya, di mana guru akan meminta peserta didik untuk membuat berupa resume untuk mengasah kembali pikiran dari peserta didik terhadap materi yang diajarkan pada hari ini. Lalu guru memberikan penugasan kepada peserta didik, serta peserta didik akan menjalankan penugasan dari yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu tahap akhirnya yaitu guru akan mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. Di sini penilaian yang saya gunakan ada tekniknya, ada 3, yaitu penilaian sikap, yaitu berupa observasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis atau penugasan, dan penilaian keterampilan berupa unjuk kerja dalam presentasi. Instrumen penilaiannya dan adanya remedial. Remedial ini dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Pengayaan ini ditujukan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan. Lalu kita masuk pada instrumen penilaian sikap. Pada instrumen penilaian sikap, sikap-sikap yang saya ambil untuk sebagai penilaiannya yaitu ada tanggung jawab, percaya diri, jujur, aktif, kerjasama, disiplin, peduli, teliti, dan dari situ tuh dapat dengan skornya yaitu 4 artinya sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Di mana nilai perolehannya yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Lalu saya juga di sini memberikan sebuah penugasan yang digunakan untuk mengasah kembali pikiran dari peserta didik terhadap materi yang sudah saya berikan pada hari itu. Di sini penugasan tersebut terdiri dari 5 soal yang dapat teman-teman lihat sendiri pada Word yang akan saya tampilkan. Lalu pada rubrik penilaian penugasan, rubrik penilaian penugasan ini dapat membantu guru dalam menilai dari peserta didik, di mana terdiri dari skor-skor dan beberapa alasan. Skor tersebut terdiri dari 5 artinya sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Nilai perolehannya sama, yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Lalu pada instrumen penilaian presentasi yang harus saya nilai yaitu pada bagian kelengkapan materi, penulisan materi, kemampuan presentasi, kemampuan menjawab pertanyaan atau menanggapi. Nilai perolehannya sama, yaitu terdapat juga rubrik penilaian presentasi. Rubrik penilaian presentasi ini membantu guru dalam menilai dari peserta didik, di mana tidak ada manusia yang sempurna, sehingga skornya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 4 kriterianya seperti ini, 3, 2, 1, dan juga kriterianya itu seperti ini. Seperti itu. Lalu pada bagian nilai perolehannya yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100.
Pada bagian kisi-kisi soal, di sini soal yang saya gunakan jenisnya yaitu terdiri dari pilihan ganda dan soal mencocokkan, di mana soal tersebut terdiri dari 20 soal, yaitu 10 soal pilihan ganda dan 10 soal mencocokkan. Pada kisi-kisi tersebut, teman-teman dapat melihat pada Word yang akan saya tampilkan beserta kunci jawabannya. Dapat teman-teman lihat pada Word yang saya tampilkan. Lalu di sini ada instrumen tertulis. Instrumen tertulisnya di sini nih saya menggunakan 10 soal pilihan ganda dan 10 soal mencocokkan. Dapat teman-teman lihat jenis dan contoh soal yang saya gunakan pada RPP pembakaran hidrokarbon ini pada Word. Lalu soal mencocokkannya juga ada, terdapat 10 soal beserta pilihan jawabannya. Di sini saya menggunakan pilihan jawaban 11 jawaban, tetapi soalnya 10, di mana itu tuh dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam memilih jawaban yang lebih tepat lagi, sehingga dapat membantu meningkatkan konsentrasi siswa tersebut. Di sini terdapat juga rubrik penilaian tes, di mana rubrik penilaian tesnya itu terdiri dari 2, yaitu pilihan ganda dan mencocokkan. Tiap nomor dalam pilihan ganda saya memberikan skor yaitu 10, dan jika salah mendapatkan skor 0. Saya tidak menggunakan prinsip bahwa salah mendapatkan nilai pengurangan. Nilainya yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Pada soal menjodohkan atau mencocokkan yang terdiri dari 10 soal, saya juga memberikan skor betul tiap nomornya yaitu 10, dan skor untuk jawaban yang salah tetap 0. Nilainya yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Dan nilai akhirnya yaitu didapatkan nilai pilihan ganda ditambah nilai soal mencocokkan atau menjodohkan dibagi 2. Di sini Ibu dan teman-teman dapat melihat kunci jawaban dari soal yang saya sediakan, di mana terdapat juga pembahasan sehingga dapat memperkuat kedudukan dari kunci jawaban tersebut. Dapat teman-teman lihat di Word yang akan saya tampilkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kisi-kisi soal remedial. Soal remedial ini saya peruntukkan kepada peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas, di mana pada kisi-kisi soal remedial ini tiap IPK memiliki beberapa soal. IPK pertama yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna memiliki 1 indikator soal. IPK kedua yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran tidak sempurna yang terdiri dari 1 soal. Dan IPK ketiga yaitu mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran yang terdiri dari 3 soal, di mana 3 soal tersebut membahas gas-gas yang berbeda. Lalu pada Word yang saya tampilkan, teman-teman dapat melihat instrumen tes tertulis untuk remedial yang saya buat, yang terdiri dari 5 soal. Lalu selanjutnya yaitu pada rubrik penilaian instrumen tes remedial. Karena soal yang saya gunakan adalah jenis soal esai, maka bobot tiap soal esai tersebut adalah 20, di mana tiap soal itu memiliki kriteria penilaian yang terdiri dari 5, 10, 15, dan 20. Penentuan nilai akhirnya yaitu skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Rubrik penilaian jawaban esai tersebut adalah 20. Jika skor 20, jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas dan tepat sesuai dengan kajian teori pada buku pembelajaran. Skor 15 yaitu jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas atau hampir mendekati teori pembelajaran. Skor 10 yaitu jika peserta didik menjawab sebagian jawaban dengan benar sesuai dengan teori pembelajaran. Dan jika mendapatkan 5, jika peserta didik menjawab tidak sesuai dengan kajian teori pembelajaran, tetapi jawaban tersebut dikategorikan benar, hanya saja tidak sesuai dengan teori dalam buku pembelajaran. Selanjutnya itu ada kunci jawaban tes remedial. Teman-teman dapat melihat
kunci jawaban tes remedial pada Word yang saya tampilkan. Baiklah, sekian hasil presentasi RPP dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.